Baik, saya Maria Anastasianu, mahasiswi TPJJ 7B akan mempresentasikan jurnal tentang penilaian kondisi perkerasan jalan dengan judul Perbandingan Nilai Kerusakan Jalan menggunakan metode Bina Marga dan metode IRI di Kabupaten Lumajang. Pada jurnal ini dilatar belakangi yang pertama, Jalan Randu merupakan jalan kolektor primer di Kabupaten Lumajang. Keberadaan jalan ini memberikan sumbangan yang tinggi terhadap perkembangan pertambahan volume kendaraan yang terjadi mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan lebih cepat. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai tingkat kerusakan jalan sebagai dasar acuan untuk perbaikan jalan dengan menggunakan pengamatan secara visual dan pemeriksaan kondisi ketidakrataan jalan. Metode ini digunakan dalam penelitian adalah metode Bina Marga dan metode IRI, International Roundness Index. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana jenis kerusakan jalan yang terjadi pada Jalan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Yang kedua, bagaimana perbandingan nilai kondisi Jalan Randu Agung, Kabupaten Lumajang berdasarkan nilai IRI, Bina Marga, dan PCI. Yang ketiga, bagaimana jenis pemeliharaan kerusakan Jalan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Tujuan dari jurnal ini adalah yang pertama, mengetahui jenis kerusakan jalan yang terjadi pada Jalan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Yang kedua, mengetahui perbandingan nilai kondisi Jalan Randu Agung berdasarkan metode IRI, Bina Marga, dan PCI. Yang ketiga, mengetahui jenis pemeliharaan berdasarkan 3 metode. Metode yang digunakan yang pertama, metode Bina Marga. Metode Bina Marga adalah pelaksanaan survei yang dilakukan secara visual terhadap penilaian kondisi jalan. Yang kedua, metode IRI, International Roundness Index. Metode IRI adalah metode yang digunakan untuk memperoleh nilai kerataan jalan dengan menggunakan alat Raukmeter Nasra dikombinasikan dengan Perfit. Cara pengambilan data primer. Dalam data primer berupa jenis data, jenis kerusakan di lapangan, data dimensi kerusakan panjang lebar dan kedalaman. Data sekunder, yang termasuk data sekunder adalah data nilai IRI dan data LHR. Data penunjang, yang termasuk data penunjang adalah peta lokasi. Langkah studi, jenis kerusakan yang terjadi pada Jalan Randu Agung berdasarkan metode Bina Marga, berdasarkan metode PCI, berdasarkan nilai IRI, perbandingan nilai kondisi kerusakan metode Bina Marga, PCI, dan IRI, jenis pemeliharaan kerusakan metode Bina Marga, PCI, dan IRI, dan analisa kerusakan di lapangan. Lokasi Jalan Randu Agung. Lokasi ini berada di antara Desa Grobogan dan Desa Temposari. Tahapan pengolahan data metode Bina Marga. Yang pertama, menentukan nilai kelas jalan. Yang kedua, mengelompokkan hasil survei luas kerusakan per 100 meter. Yang ketiga, mengelompokkan jenis kerusakan. Yang keempat, rekapitulasi volume kerusakan. Yang kelima, menghitung nilai kondisi jalan. Tahapan pengolahan data metode PCI. Yang pertama, pengukuran kuantitas jenis kerusakan. Yang kedua, menentukan tingkat kerusakan jalan, yaitu biasa, sedang, dan parah.
Yang ketiga, menentukan kadar kerusakan jalan. Yang keempat, menentukan nilai pengurang. Yang kelima, menentukan total deduct value. Yang keenam, menentukan corrected deduct value. Yang ketujuh, menentukan nilai PCI. Hasil dan pembahasan. Hasil survei kerusakan yang terjadi pada Jalan Randu Agung di Kabupaten Lumajang dengan panjang 4 km didominasi oleh retak buaya 28%, retak rambut 24%, lubang 7%, kasar permukaan 5%, memanjang 7%, retak melintang 1%, pelepasan butir 11%, kegemukan 3%. Tabel rekapitulasi hasil akhir metode Bina Marga pada STA 0 sampai 0100. Yang pertama, tambalan terukur 2,21%, rentang lebih kecil 10%, nilai angka kondisi 0, total angka kondisi 15, nilai kondisi jalan 5. Retak rambut terukur 2,56%, rentang lebih kecil 10%, nilai angka kondisi 4, total angka kondisi 15, nilai kondisi jalan 5. Pelepasan butir terukur 7,94%, rentang 0, nilai angka kondisi 3, total angka kondisi 15, nilai kondisi jalan 5. Retak buaya terukur 0,91%, rentang lebih kecil 10%, nilai angka kondisi 5, total angka kondisi 15, nilai kondisi jalan 5. Retak memanjang terukur 0,03%, retak lebih kecil 10%, nilai angka kondisi 3, total angka kondisi 15, nilai kondisi jalan 5. Lubang terukur 0,25%, rentang lebih kecil 10%, nilai angka kondisi 0, total angka kondisi 15, nilai kondisi jalan 5. Tabel rekapitulasi hasil akhir pada setiap segmen. Pada STA 0 sampai STA 500, urutan prioritas 6 tindakan yang diambil pemeliharaan berkala. Nilai prioritas dihitung dengan rumus AB sama dengan 17 dikurang kelas LHR tambah nilai kondisi jalan pada STA 0 sampai 0100 adalah AB sama dengan 17 kurang 6 tambah 5 sama dengan 6, maka pada ketetapan Bina Marga nilai 6 menandakan bahwa jalan perlu dimasukkan dalam program pemeliharaan berkala tergolong rusak sedang. Grafik nilai kondisi jalan metode Bina Marga. Dari gambar di atas, angka yang tertinggi sebesar 6 pada STA 0 sampai 500 dan STA 3 sampai 500 dengan kondisi rusak sedang. Sedangkan pada angka terendah pada STA 1 sampai 300 sampai 3 sampai 200 dengan kondisi rusak ringan. Tabel hasil rekapitulasi sampel nilai kondisi IRI. Pada 0,0 km Halda 100, Nasra 28, IRI 7,89, kondisi sedang. Pada 0,100 km Halda 200, Nasra 61, IRI 4,71, kondisi sedang. Pada 0,200 km Halda 300, Nasra 98, IRI 7,89, kondisi sedang. 0,300 meter Halda 400, Nasra 112, IRI 4,28, kondisi sedang.
0,400 km, Halda 500, Nasra 127, Iri 4,91, kondisi sedang. 0,500 km, Halda 600, Nasra 162, Iri 7,47, kondisi sedang. Tabel rekapitulasi penetapan nilai deduced values Jalan Randu Agung. Pada STA 0 sampai 0-100, jenis kerusakan tambalan 17,640, retak blok, luas 20,500, pelepasan butir, luas 63,500, retak buaya, luas 7,700, retak memanjang 0,200, lubang 2000. Pada STA 0-100 sampai 0-200, jenis kerusakan pelepasan butir, luas 26,500, retak buaya, luas 7,160, retak memanjang luas 3,100, tambalan luas 13.000, retak blok luas 4,750. Pada STA 0,200 sampai 0,300, jenis kerusakan retak memanjang dengan luas 1,2, retak buaya luas 15,5, pelepasan butir luas 26,7, lubang luas 3,52. Pada STA 0,300 sampai 0,400, jenis kerusakan retak lubang luas 8,55, pelepasan butir luas 14,4, lubang 3,9, retak memanjang 6.000. Pada STA 0,400 sampai 0,500, retak buaya luas 700, lubang luas 0,86, pelepasan butir luas 12.000, amblas luas 0,12, kegemaran 0,6. Perbandingan 3 metode. Nilai kondisi rata-rata dari ketiga metode adalah metode Bina Marga 6 sedang, pemeliharaan keseluruhan, pemeliharaan berkala. Metode IRI sebesar 6,7, pemeliharaan keseluruhan, pemeliharaan berkala. Sedangkan PCI 68,7, baik pemeliharaan keseluruhan maupun pemeliharaan rutin. Ketiga metode tersebut menunjukkan hasil kemantapan yang berbeda pada setiap segmen ruasnya. Perbandingan persentase. Persentase kondisi Jalan Randu Agung berdasarkan metode IRI dan Bina Marga dapat dilihat pada tabel berikut. Kondisi metode IRI baik 0%, sedang 85%, rusak ringan 10%, rusak berat 5%. Pada metode Bina Marga baik 0%, sedang 85%, rusak ringan 25%, rusak berat 0%. Dari tabel tersebut diketahui bahwa metode IRI memberikan nilai kondisi jalan sedang 85%, ringan 10%, dan rusak ringan 5%. Sedangkan metode Bina Marga memberikan hasil kondisi sedang 85%, ringan 10%. Metode PCI memberikan hasil seperti pada tabel berikut. Kondisi baik sempurna 5%, sangat baik 60%, baik 25%. Kondisi sedang 5%, kondisi rusak ringan buruk 2,50%, kondisi rusak berat sangat buruk 0%, gagal 2,50%. Dari tabel di atas bahwa metode PCI menghasilkan nilai kondisi sempurna 5%, sangat baik 60%, baik 25%, sedang 5%, buruk 2,5%, gagal 2,5%.
Kesimpulan, yang pertama, jenis kerusakan yang terjadi pada Jalan Randu Agung, Kabupaten Lumajang antara lain retak 28%, retak rambut 24%, lubang 7%, tambalan 11%, kasar permukaan 5%, retak memanjang 7%, retak melintang 1%, pelepasan butir 11%, kegemukan 3%. Yang kedua, kondisi Jalan Randu Agung berdasarkan metode Bina Marga, nilai rata-ratanya 6, yaitu rusak sedang dengan persentase kerusakan ringan 25%, sedang 75%, berat 0%, dan metode IRI nilai rata-rata sebesar 6,07, yaitu rusak sedang dengan persentase kerusakan ringan 10% dengan 85%, berat 5%. Sedangkan metode PCI nilai rata-rata sebesar 68,7, yaitu dalam kondisi baik dengan persentase kerusakan baik 90%, sedang 5%, ringan 2,5%, berat 2,5%. Yang ketiga, jenis pemeliharaan yang dipakai metode Bina Marga adalah pemeliharaan berkala. Metode IRI, pemeliharaan dipakai dalam pemeliharaan berkala, sedangkan metode PCI, pemeliharaan yang dipakai adalah pemeliharaan rutin. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.